Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Hani Widianingsih. Kakak adalah salah satu mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengajarkan bangun datar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, kalian tahu apa itu GeoGebra? GeoGebra adalah sebuah program yang dapat memfasilitasi dan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, khususnya media pembelajaran matematika. Nah, di mana ini juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep matematis, juga sebagai alat untuk mengkonstruksikan konsep-konsep tersebut. Nah, langsung saja kita mulai cara penggunaan GeoGebra. Nah, kita lihat ya tutorial yang telah kakak berikan. Langsung saja, kali ini kakak akan menggunakan media pencarian yaitu Mozilla Firefox. Langsung saja ya, kita ketikkan di sana. Kalian juga bisa menggunakan Chrome atau Google dan aplikasi pencarian lainnya. Lalu kita klik saja langsung Mozilla Firefox-nya. Nah, lalu langsung kita tunggu tampilan seperti ini. Jika telah ada tampilan seperti ini, kita ketik saja langsung GeoGebra. Nah, kita akan mengakses GeoGebra yang online ya, yang bisa diakses melalui internet. Maka di sini akan muncul pencarian yaitu ada GeoGebra Freemates, ada GeoGebra Classic, ada app download GeoGebra. Kita akan menggunakan yang klik saja langsung yang GeoGebra Freemates. Nah, iya yang itu langsung saja diklik. Maka akan muncul tampilan awal aplikasi GeoGebra. Nah, di sana kita pilih yang app downloads. Kita klik langsung. Nah, di situ kita ada banyak sekali yang dapat kita gunakan dalam aplikasi GeoGebra ini. Ada Gravity Calculator, ada 3 dimensi kalkulator, ada geometri. Lalu di sana juga ada GeoGebra Classic 6, lalu ada CAS Calculator dan GeoGebra Classic 5. Nah, kita akan membahas mengenai bangun datar, maka kita klik start pada geometri. Nah, pasti akan muncul halaman seperti ini. Di sana ada bidang kosong, lalu ada tools. Nah, di sana banyak sekali ya, dan juga yang sebelah kirinya itu adalah di mana kita nanti dapat memasukkan titik-titik koordinat sehingga akan otomatis tertampil pada layar. Nah, ya di situ kita dapat mengetikkan nantinya titik-titik koordinat agar otomatis tertampil pada layar. Nah, di sana ada poin, lalu ada segmen, lalu ada line atau garis, dan ada polygon, juga create with center. Nah, itu di bawah ada pengertian-pengertian atau cara kita untuk melakukan atau menambahkan garis-garis pada bidang yang kosong nanti. Nah, di sana sudah ada keterangannya. Kalian bisa membacanya. Setelah itu kakak akan mencoba menunjukkan kepada kalian garis-garis yang bisa dibentuk di sini. Pertama kita dapat membuat lingkaran seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa membuat segitiga. Bukan, maksud saya adalah bangun datar. Di sana ada bangun datar segitiga. Nah, ini bisa secara otomatis terbentuk segitiga. Perhatikan. Nah, ada juga seperti itu. Nah, ya, itu adalah garis atau segmen ya. Lalu ada poin, itu adalah titik-titik yang nantinya seperti bisa dibilang itu adalah titik koordinat, seperti titik koordinat. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk pertama, kita klik yang tanda pengaturan di samping kanan atas. Kita klik. Nah, ya, atau ada tulisan setting di sana ya. Kita show access dan kita ada show grid juga. Ini untuk memudahkan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran kali ini. Karena dengan adanya show grid dan show access itu bisa memudahkan kita. Nah,
Lalu pada kesempatan kali ini kakak akan menunjukkan atau menggambar secara langsung di sana bangun-bangun datar yang pastinya kalian telah ketahui sebelumnya ya. Nah, langsung saja kakak akan membuat yang pertama yaitu akan membuat segitiga. Nah, kakak akan membuat segitiga sama kaki dulu. Nah, kita klik dari titik A ke titik B, langsung saja menggunakan segmen ya. Lalu ke titik C kita buat saja, misalnya titik C-nya ada di -4. Lalu kita hubungkan lagi titik C ke titik A. Nah, ini sudah menjadi segitiga sama kaki. Untuk ciri-ciri segitiga itu sendiri nanti kalian bisa baca ya di samping sana, nanti kakak akan masukkan sebuah tulisan, kalian bisa membacanya secara langsung ciri-ciri dari bangun datar yang kakak buat. Sekarang kakak akan membuat persegi panjang dari titik D ke titik E, lalu kita tarik ke bawah ke titik F dan tarik lagi ke samping ke titik G dan hubungkan titik G dan titik D. Nah, ini sudah menjadi bangun persegi panjang. Nah, udah ada 2 bangun di sana, bangun segitiga dan persegi panjang. Sekarang kakak akan membuat bangun trapesium. Kita buat trapesium sama kaki saja. Dari titik H kita buat ke titik I, lalu dari titik I kita buat ke titik J, dan dari titik J kita buat ke titik K. Lalu hubungkan titik K dengan titik H. Di mana menggunakan segmen ini kita hanya tinggal langsung membuat garis saja ya adik-adik. Tidak perlu lagi menghubungkan garis koordinat karena ini akan terhubung secara manual atau terhubung secara otomatis maksud saya. Lalu kakak akan membuat layang-layang. Kakak di sini membuat layang-layang yang bernama MNOL. Nah, kita buat layang-layang di sana. Nah, kalian baca ciri-cirinya ya di samping agar kalian tahu juga ciri-ciri dari bangun-bangun datar yang kakak buat tentunya. Yang terakhir kakak akan membuat persegi 4 atau segi 4 atau bisa disebut juga persegi ya. Nah, di sini ada sebuah persegi yang kakak buat. Persegi sama sisi di sana, perseginya sama sisi dan kita ambil di sana 2 senti saja untuk sisinya. Kemudian kakak buat lingkaran menggunakan circle with center ya, langsung terbuat lingkaran. Di sana juga langsung ada jari-jarinya di mana jari-jarinya dari titik T ke titik U. Nah, kita juga buat dari poligon, kita membuat segitiga, ini bisa dibuat secara otomatis. Nah, tinggal tarik saja garisnya, ini ada segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Nah, dan kakak sekarang akan membuat segitiga siku-siku. Nah, lebih praktis ini ya untuk membuat segitiga karena kita hanya perlu membentuk saja lalu akan terhubung secara otomatis. Nah, jadi deh di sini ada bangun segitiga sama kaki, ada persegi panjang, ada segitiga siku-siku, trapesium, lingkaran, persegi dan tentunya di sana ada layang-layang. Oh iya, dalam aplikasi ini juga kalian tidak perlu takut salah menghubungkan garis atau titik. Nah, di sana ada undo ya. Kalian bisa mengulangi atau sama saja seperti menghapus kesalahan yang telah kalian buat. Kita langsung saja klik undo beberapa kali jika memang kesalahan yang kalian buat itu dilakukan beberapa kali. Nah, kita balik lagi ke halaman awal GeoGebra ya. Lalu kita cari yang Elementary School Math. Nah, di sana kita klik yang geometri. Nah, kita akan mencoba soal-soal yang menarik diterapkan di kelas rendah atau di SD lah ya, gitu disebutnya. Nah, kita akan memisahkan di sini segitiga. Yang pertama kita pisahkan segitiga ke sebelah kanan. Kita tadi kan sudah tahu penjelasan mengenai segitiga ya. Nah, kita pindahkan segitiga. Nah, jika bukan segitiga itu tidak akan bisa masuk. Segitiga masukkan semua. Nah, di sana ada 5 segitiga dan kita benar. Next, selanjutnya. Sekarang lingkaran. Kita kumpulkan seluruh lingkaran yang ada di sana. 1, 2, tidak bisa masuk karena salah. 3, 4, 5. Nah, di sana juga ada 5 lingkaran. Next,
Nah, sekarang trapesium. Kita cari trapesium ya. Nah, itu bukan trapesium. Lalu, nah itu betul trapesium. Kita cari lagi. Nah, itu trapesium juga. Lalu itu termasuk mungkin. Lalu tidak termasuk. Wow, sudah. Nah, sekarang kita cari yang persegi panjang dan persegi dulu, masukkan. Itu salah, seharusnya kita ke bawah ya. Kita kumpulin aja dulu. Oke, itu satu lagi. Nah, kita pisahin. Nah, itu trapesium tidak bisa masuk ya. Kita pisahin nih. Kita pisahkan. Itu tidak bisa masuk, bukan trapesium. Itu juga trapesium, tidak bisa masuk. Kita pisahkan saja yang atas dengan yang bawah ya. Nah, itu adalah persegi panjang, dan satu lagi persegi panjang. Nah, betul, di sana ada 3 persegi panjang dan 3 persegi. Kita kelompokkan menurut kelompoknya. Segitiga kita masukkan semua dulu. Masukkan segitiga, lalu kita masukkan persegi. Sudah, kita masukkan lingkaran. Nah, ada tertinggal 1 persegi. Nah, oke. Untuk contoh soal, kita gunakan GeoGebra yang ada di HP saja ya. Kebetulan saya sudah mendownload aplikasi GeoGebra yang ada di Play Store. Nah, sama saja tampilannya di sini ada tools dan ada tempat untuk memasukkan titik koordinat. Lalu kita klik setting dan kita tampilkan sumbu-sumbu dan tampilkan kisi-kisi seperti tadi di laptop ya. Bedanya di sini menggunakan bahasa Indonesia dan di laptop karena kita mengakses melalui web, maka bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, kita langsung saja masukkan titik koordinat yang tertera pada soal itu. Yang A ada 0.0 atau 0,0. Yang kedua ada koordinat B, yaitu 5,0. Lalu kita masukkan lagi koordinat C, yaitu 4,6. Nah, udah lihat kan di gambar di sana di atas ada 3 titik koordinat, yaitu ada titik koordinat A, B, dan titik koordinat C. Lalu kita hubungkan saja garis-garisnya menggunakan ruas garis di antara 2 titik. Kita hubungkan dari A ke B, dari titik A ke titik B, lalu dari titik B ke titik C, dan dari titik C ke titik A. Nah, lalu setelah ini yang ditanyakan adalah titik temu garis tingginya. Nah, kita klik saja more di sana, lalu kita pilih yang garis tegak lurus. Kita buat garis tegak lurus dari titik C ke garis A dan B. Lalu kita buat garis tegak lurus lagi dari A ke B dan C, kepada perpotongan garis B dan C. Kemudian kita buat dari yang B ke perpotongan garis A dan C. Nah, untuk menentukan titik tingginya atau garis temunya, kita klik yang setelah di sana kan ada garis yang perpotongan ya di tengah, kita titik baru, kita klik saja titik baru. Di sana ada titik D. Lalu kita lihat di tempat memasukkan koordinat tadi, D perpotongan I dan J, yaitu hasilnya 4,07. Itu adalah hasilnya ya. Nah, untuk mengerjakan nomor 2, kita hapus garis-garis yang tidak terpakai. Nah, lalu kita tentukan titik tengahnya dari A ke B, lalu dari B ke C, dan dari C ke A. Di sini kita akan mencari titik temu garis beratnya ya. Lalu kita pilih yang, kita cari dulu. Nah, kita pilih yang ruas garis di antara 2 titik. Kita hubungkan dari titik D ke titik C, lalu titik F ke titik B, dan titik E ke titik A. Di sana ada titik temunya, kita beri lagi titik baru yaitu titik G. Kita lihat hasilnya G sama dengan perpotongan I dan J, hasilnya adalah 3,2. Itulah pengerjaan dari contoh soal kita. Tujuan belajar kita adalah untuk mengenal bangun datar ya. Nah, sudah lihat kan videonya dari awal? Maka jika ada kekurangan dari kakak mohon maaf. Kakak juga sama masih belajar seperti kalian. Maka
kakak tutup video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.